Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, Pasar Setono Bete, Kota Kediri, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad, yang semoga dengan membaca kitab ini Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, masih kita berada pada bab yang ke-253, yaitu saling membantu di waktu kekeringan dan kelaparan. Nah, sekarang di malam hari ini kita akan belajar ini strateginya Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab di waktu paceklik. Jadi strateginya Umar itu kalau terjadi paceklik radhiyallahu anhu, itu diambilkan dari daerah-daerah yang subur, hasil makanannya diambil separuh, dipindah ke tempat daerah-daerah yang kekeringan. Kalau sudah itu tidak lagi mampu dilakukan, artinya daerah yang subur pun sudah kehabisan makanan, maka di rumahnya orang kaya itu dimasukin orang miskin. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Jadi mau tidak mau sudah, kalau hartamu tidak mau dikeluarkan, orang miskinnya kami masukkan. Hei, coba. Ini kalau diamalkan nanti di era Pak Prabowo ya keren nih. Jadi rumahnya menteri itu jadi sarangnya orang miskin. Ya, jadi di rumah-rumah menteri, bukan rumah yang kosong, enggak, yang menterinya tinggal di situ. Kita masukin orang-orang miskin itu 1.000, 2.000. Cukup apa enggak ini? Supaya mereka ngerti bagaimana repotnya jadi orang miskin itu. Dan bagaimana repotnya ngasih makan orang miskin. Kalau susah, ya sudah, kasih hartanya saja, biar orang miskin yang jalankan itu uang. Nah, ini keren ini Umar ini, radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kita baca hadisnya. Kalau hadis yang pertama disebutkan di sini bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi masa-masa apa? Paceklik. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mana Mas Rudi? Kayaknya siap-siap proyektor mau nobar ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kekeringan dan kelaparan itu terjadi, jangan jadikan perhatian kalian yang paling besar kecuali untuk menyelesaikannya. Jadi kalau sudah terjadi kekeringan, kelaparan, tidak boleh sudah ngurusi beda mazhab, ngurusi yang satu ormasnya apa, satu ormasnya apa, ngurusi calon presidennya siapa, yang menang siapa, itu tidak penting. Karena yang paling penting saat itu adalah menyelesaikan kekeringan agar manusia terselamatkan dari kelaparan. Hadis yang kedua, ketika orang-orang muhajirin pindah ke Madinah, maka orang-orang muhajirin itu bekerja kepada orang-orang dari kalangan Ansor, karena mereka tidak mau diberi secara cuma-cuma, tidak mau. Mereka maunya apa? Saya kerja di kebun kamu, saya dapat bayarannya, kamu dapat hasil panennya. Itu namanya apa? Izzah. Dan orang-orang Ansor tidak menolak. Dalam keadaan mereka tidak butuh pekerja. Nah, seperti ini Pak Iskandar. Dalam keadaan mereka tidak butuh pekerja. Nah, ini Pak Iskandar ini Masya Allah. Jadi kalau ada teman-teman, kita punya tempat usaha, dalam keadaan mungkin pekerjanya sudah cukup.
Tapi ada teman kita satu dua yang ngomong, tidak ada lowongan ta. Ini anak saya sudah lulus SMA, ini anak saya lulus SMK. Maka dengan besar hati kehormatan kaum muslimin. Nah sekarang yang baru di malam hari ini hadis yang ke-562 disebutkan di sini dari Salim. Salim ini cucunya Umar. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, yang Salim inilah kalau saya tidak salah paham, kalau saya tidak salah sebut, yang dinikahkan dengan perempuan yang tidak mau mencampur susu dengan air. Di zaman siapa? Di zaman Umar. Nah, Salim ini orangnya yang akhirnya melahirkan anak yang bernama Umar, yang nanti dibilang melahirkan Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz bin Salim bin Umar. Itu kalau saya tidak salah, seingat saya Salim ini yang dinikahkan itu. Nah, sudah diceritakan oleh Salim, cucunya Umar, anna Abdullah ibn Umar akhbarahu, bahwasannya bapaknya menceritakan kepadanya, anna Umar ibn al-Khattab, bahwasannya Umar ibn al-Khattab qala ama ar-ramadah, mengatakan di waktu terjadi paceklik. Wa kanat sanatan syadidatan mulimma, dan pacekliknya itu paceklik yang sangat parah, dan terjadinya dalam kurun waktu yang cukup panjang. Waktunya panjang, terjadi paceklik. Ba'dama ijtahada Umar fi imdadi al-a'rabi bil ibli wal qamhi wal zaiti min al-aryaf fi kulliha. Yang pertama yang dilakukan apa? Kepala negara harus kerja keras. Jadi mau jadi pejabat itu ya harus mau kerja keras. Sekarang jadi pejabat itu maunya dilayani. Maka sampai anak-anaknya kalau ke bandara itu ada pengawalnya. Masuk bandara itu pakai yang namanya akses apa? VIP akses atau apa gitulah. Jadi masuknya itu tidak pakai dicek tasnya, tidak pakai X-ray di badannya, itu langsung masuk ke bagasi pesawat itu orangnya. Masukkan bagasi langsung. Nanti sampai daerah mana itu buka bagasinya, orangnya terjun payung, hilang ya. Jadi pejabat itu adalah orang yang siap capek untuk siapa? Rakyatnya. Bukan kemudian dia jadi pejabat untuk dilayani. Nah ini sudah kita sampaikan lah beberapa waktu yang lalu ya. Coba anggota legislatif itu bayarannya UMR, saya yakin tidak ada yang berangkat. Ayo, antum percaya pada omongan saya ini? Hanya gara-gara bayarannya gede, kemudian tunjangannya juga besar, ada uang aspirasi segala macam, akhirnya orang-orang kaya rebutan. Bayangin, yang rebutan bukan orang miskin, orang kaya, karena mereka tahu bisnis ini. Dan saya kenal satu orang, dan ketika dia ngomong seperti itu ada saksinya. Dia bilang apa? Oleh aku nulis karuan metu piro engko tak hitung 5 tahun bali piro. Itu ngomong langsung. Dan saksinya ketika dia ngomong ada. Coba ya apa terus begini nih. Terus bilang, oh itu oknum. Ya oknum kok banyak itu. Malah terkadang yang baik itu yang oknum itu. Gara-gara yang baik cuma sedikit. Nah maka dikatakan di sini, ba'dama ijtahada Umar. Setelah Umar itu kerja keras. Apa kerja kerasnya Umar? Umar keliling ke daerah-daerah yang dilihat sumber pangannya masih bagus. Ini pemimpin terjun langsung ini. Dicek. Oh di tempat ini kurmanya bagus, panennya melimpah. Oh di tempat ini gandumnya bagus, panennya melimpah. Oh di tempat ini airnya banyak, airnya melimpah. Itu diambilin sama Umar. Dan ini tidak
dengan persetujuan, tapi instruksi. Kalau pakai persetujuan, Pak, waduh ini masa kekeringan nih, genting, harus jalan. Umar bilang, ambil separuh hasil mereka, kirimkan ke daerah yang kekeringan. Ambil separuh dari hasil mereka, kirim ke daerah yang kekeringan. Tapi ingat, itu bukan zalim. Pasti ada apa? Perjanjian nanti ketika di masa-masa yang sudah mulai bagus, kami kembalikan hasil panen kalian. Begitu, jadi bukan, wah Islam ini bahaya, zalim kayak komunis. Nah, bukan. Tidak ada begitu ya. Maka Umar kerja keras. Sampai tahu ceritanya. Ketika Umar pulang ke rumah istrinya, jazakumullahu khairan. Ketika Umar pulang ke rumah istrinya, apa yang terjadi? Itu istrinya nyimpen daging kering, dendeng. Ketika Umar semakin kurus, mukanya semakin pucat, jarang makan tapi kerjanya capek, istrinya tidak tega. Simpanan dendeng itu dikeluarkan. Ditumbuk sama dia, dicampur pakai tepung, dikasih adonan kurma, dikasih minyak yang bagus. Maka dihidangkan kepada Umar ketika Umar pulang apa ya? Dibilang pulang kantor, kok ya tidak ada kantornya. Tapi tidak tahu ini kantornya di Kalimantan Timur apa di Jakarta? Di mana? Di mana? Di Solo. Ngawur. Di Solo ya apa ceritanya ya? Nah sudah. Ketika Umar pulang kerja bersama asistennya, siapa nama asistennya? Aslam. Siapa namanya? Aslam. Bukan yang Aslam. Waktu itu Abu Ubaidah. Umar masuk, melihat makanan lezat dalam keadaan kelaparan, bukan malah seneng. Kesempatan ini, berapa hari nggak makan, dapat makanan yang lezatnya. Umar marah sama istrinya. Apa kata Umar? Tega kamu nyimpen daging dalam keadaan rakyat kita kelaparan. Tega kamu. Kata istrinya apa? Taraham ala nafsika ya Amirul Mu'minin. Kamu yang tega, kata istrinya. Kamu tega dengan dirimu sendiri. Kerjaanmu itu berlipat dibanding rakyatmu. Kamu jauh lebih lapar dibanding rakyatmu. Tapi kamu tidak memberikan hak untuk tubuhmu. Kata istrinya apa? Kamu yang tega, bukan saya. Ini hak kita ini, saya tidak nyuri. Saya tidak korupsi. Maka kata Umar, Abu Ubaidah sini. Ambil makanan ini. Bagikan, cari orang yang paling kelaparan hari ini. Dan ambilkan jatahnya Baitul Mal, gandum jelek, untuk tukernya ini untuk makanannya Umar bersama kamu Abu Ubaidah. Coba lihat. Sekarang rakyatnya antri makan, pemimpinnya antri jatah menteri. Lo. Roto ini Pak, roto meteni ini. Sampai ada macam-macam Pak yang masuk Pak. Anda dengerin tidak berita calon menteri yang masuk itu? Subhanallah, sudah pelan-pelan. Tidak usah nyebut artis yang masuk, tidak usah. Itu ya, belum tentu jadi menteri, boleh jadi mungkin wakil atau ketua lembaga atau apa gitu kan. Lembaga permasyarakatan kayaknya. Nah sudah, ba'dama ijtahada Umar fi imdadil a'rab bil ibri wal qamhi wal zait. Setelah Umar itu kerja keras membagikan secara seimbang ke daerah-daerah yang kelaparan, entah itu daging unta, entah itu gandum, entah itu minyak. Itu diambilin sama Umar, dibagikan ke tempat-tempat yang kekeringan. Hatta balahatil aryafu kulluha, sampai daerah-daerah yang tanamannya masih bagus itu kehabisan juga, sampai habis semua. Mimma jahadaha dzalika, karena memang musim keringnya atau musim pacekliknya sangat panjang. Satu daerah yang bagus diambil hasilnya, sebagian dipikirin ke daerah yang kekeringan. Ini namanya subsidi apa? Subsidi silang. Nah, setelah itu tidak mampu lagi, apa yang terjadi? Faqama Umar yad'u faqala,
Maka Umar berdoa. Ini menunjukkan pemimpin itu yang paling bertakwa. Kenapa? Dia yang ngimami sholat, dia yang berkhutbah, dan dia yang menunjukkan di hadapan umatnya ketika dia berdoa.